Di zaman era 90-an ada seorang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi ditahdir oleh kibar ulama. Era berikutnya tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 muncul masalah Yahya Hajuri. Atau yang sebelumnya mengenal, antum pernah mendengar Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi dari Ma'rib, Yaman juga sana, daerah sana. Abul Hasan namanya, yang memiliki kitab Sirajul Wahhaj, ditahdir oleh para ulama karena dia mencela sahabat dalam kitab itu. Dulu kami membaca kitab itu. Dulu Ali Hasan Al-Hamid datang ke pondok kami era tahun 95-an. Siapa Ali Hasan Al-Hamid? Orang yang belajar dengan Syekh Al-Albani. Katanya dia adalah muridnya Syekh Al-Albani. Tapi dalam kenyataannya Syekh Al-Albani tidak memiliki murid yang resmi, yang terdidik. Tetapi banyak yang belajar kepada Syekh Al-Albani. Cuma Syekh Al-Albani tidak memiliki ma'had. Dulu ada kitabnya yang kita baca. Haddul Fasil Bain al-Haq wal Batil. Oh, bukan itu. Kitabnya Ali Hasan Al-Hamid yang dulu era 90-an kita baca. Usul bidah. Usul bidah wa qaiduha kalau enggak salah. Sesat kita tinggalkan. Abul Hasan Al-Ma'ribi, sesat kita tinggalkan. Muncul era 2006, 2005, 2006 kalau enggak salah, Yahya Hajuri. Ini fitnah itu lebih kental. Tahu kental? Lebih pekat, kayak datangnya malam. Seperti hadis Nabi. Ya. Badir bil amal fitanan kakita'il mudlima. Segeralah beramal sebelum datang fitnah. Karena fitnah itu datangnya seperti potongan malam. Malam itu dimulai dari siang begini, tergelincir matahari mulai redup sampai asar redup, tapi belum malam. Cuma sudah ada kehitaman, sudah ada. Tidak seterang ketika jam-jam sekian. 11, 12 mendekati maghrib sudah redup, maghrib redup, tapi masih kelihatan orang. Isya redup terus sampai pekat gelap gulita. Ada gelap, ada gulita. Fitnah Ali Hasan Al-Hamid urusannya lebih mudah. Walaupun di saat itu Sururiyah, Abdurrahman Abdul Khalik di waktu itu banyak ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz tua yang terbawa oleh fitnah itu. Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak begitu berpengaruh di negeri kita. Yahya Hajuri berpengaruh. Murid-muridnya dari Indonesia yang di waktu itu belajar ke Damaj. Damaj itu tempatnya Syekh Mukbil. Banyak. Ya asatidzah kita sekarang ini. Dzulqarnain CS, Askari CS. Itu murid-muridnya di Damaj. Mereka belajar dengan, di antara mereka ada yang duduk di depan Syekh Mukbil sebelum wafat. Ada yang belajar di depan Ali Hasan Al-Hamid, siapa? Yahya Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri. Karena itu fitnahnya besar di negeri kita. Banyak orang yang terbawa. Muncul fitnah berikutnya. Al-Imam Ma'bari. Juga banyak yang kena. Karena apa? Muridnya banyak di Indonesia. Lebih keras, lebih pekat. Lebih sulit dalam menyikapinya. Karena yang bersama Ma'bari di waktu itu masyayikh juga. Ya, Abdurrahman Al-Adani. Beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala.
Bahkan di waktu itu Masyaikh Yaman membela Ma'bari. Siapa? Utsman As-Salimi. Siapa lagi yang membelanya? Bahkan Syekh Muhammad Al-Wusabi. Itu dahsyat sekali fitnah itu waktu itu. Banyak orang yang terbawa. Sampai berikutnya fitnahnya yang terakhir Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ini fitnah luar negeri. Lebih pekat lagi. Karena Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ulama kita, ahlu sunnah, kibar ulama, dosen di Madinah, tetapi menyimpang. Dibantah oleh para ulama kibar. Sampai hari ini ditinggalkan dia. Kesalahannya adalah mencela para ulama tanpa bukti. Terjadi pada Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Belum lama, mungkin antum sudah dengar itu ya. Di negeri kita, fitnah. Dulu, era 90-an, fitnah seorang yang bernama Yusuf Da'isa. Pengarang. Fitnah ini makan korban banyak di waktu itu. Salafiyin carut marut menjadi sururiun karena dolar sama dinar dan dirham Kuwait yang begitu kuat menggelontor pada mereka. Banyak teman-teman kita yang hilang dari dakwah ini. Muncul di era 2013-an. Dulu sebelumnya ada fitnah Dzul Akmal, orang Riau. Ini gak begitu besar pengaruhnya. Muncul berikutnya fitnah Dzul Qarnain 2013. Ini banyak sekali ikhwan yang terbawa. Bahkan di satu-satu yang terbawa ke sana. Banyak. Lebih pekat, lebih sulit. Kemudian muncul fitnah Jember yang lebih pekat lagi dan sulit untuk orang bisa tahu hakikatnya, kecuali orang yang mengikuti dari awal, dia akan paham. Gitu pekatnya fitnah Jember ini, diantaranya datangnya masyayikh ke mereka. Lebih sulit lagi. Lebih ibarat kalau gelap, gulita sudah itu. Antum kalau jalan di kegelapan malam, sulit tidak? Sulit. Apalagi gulita. Lebih sulit lagi. Bisa jadi kamu lihat itu adalah, tahu makanan saleh? Hah? Tahu? Saleh nggak tahu kamu? Saleh yang dari pisang itu. Tahu pisang kayak gini-gini masih bulat, kadang-kala ada yang diiris begitu, dijemur. Itu saleh. Tahu saleh? Saleh bulat-bulat segini, dijemur, masukkan. Bisa jadi karena gelap gulita, kamu anggap itu saleh, tapi ternyata tai kucing. Kok bisa? Iya. Sudah terlanjur ditelan, kok rasanya kayak gini salahnya. Itu tai kucing, Mas. Bagi yang masih sehat akan merasakan ketayan tai kucing itu. Tapi bagi mereka yang tidak sehat, ini saleh kok. Bentuknya sama sih. Demikian pula dengan lebih dari itu fitnah ini. Ini benar. Dia tidak bisa memandang kalau itu salah. Dia hanya melihat. Buktinya masyayikh datang ke sana. Ya, masyayikhnya ahli sunnah. Tapi siapa mereka? Apakah sudah tobat dari perbuatannya, mencerca para asatidzah?
Tidak, sampai hari ini masih. Itu Mas. Sehingga orang pada bingung nih. Apalagi yang terakhir postingan Syekh Salim Bahmuhriz. Namanya seorang syekh. Antum tanya, syekh gimana? Datang ke majelisnya para ulama. Ya dihasung, didukung, malah dimarahi kamu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Datang ke majelis ulama kok ditanyakan yang tidak diragukan lagi ke ulamanya. Beliau heran ada orang yang bertanya seperti itu. Nah, itu alami, otomatis. Siapapun yang ditanya, masyayikh itu akan seperti itu. Karena yang datang ini masyayikh ahli sunnah yang terkenal. Syekh Salim Bahmuhriz, tahu kenal kamu? Daurah syekh pertama kali dulu di Sleman. Kamu masih kecil ya. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2007. Daurah pertama di Sleman itu. Syekh Abdullah Mar'i sama Syekh Salim Bahmuhriz. Beliau tahu Indonesia dan beliau mengenal hal itu. Tidak pernah terjadi, untuk perhatikan, tidak pernah terjadi dalam daurah masyayikh yang kita laksanakan adanya pertanyaan, Syekh, bolehkah kita hadir ke majelisnya masyayikh? Enggak ada pernah. Enggak pernah ada itu. Enggak pernah ada. Tapi kenapa sekarang itu dimunculkan? Paham kalimat ini? Berarti kan ada apa-apanya. Ada apa-apanya ini. Kalau alami daurah syekh, nggak perlu ditanyakan kayak gitu. Itu syekhnya ahli sunnah. Kenapa kok perlu ditanyakan? Karena dari dua sisi. Yang pertama, mereka mencari penguat dan pendukung untuk banyak masyayikh yang mendukung mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir banyak yang tidak datang. Kenapa tidak datang umat ke mereka? Masalah yang sedang terjadi pada diri mereka. Hakadha ikhwan. Masalah. Kalau tidak ada masalah, Masya Allah kita datang menghasung. Kita tidak menghalangi yang mau berangkat. Fadlu. Sebagaimana Ustaz Muhammad kemarin jawab seperti itu ya. Tapi kita tidak memerintahkan berbondong-bondong sana. Terserah aja lah. Berangkat yang ono. Dia juga ya. Gak apa-apa. Namanya orang. Apakah wajib datang ke daurah dan menjadikan sebuah takaran? Siapa yang tidak datang ke daurah berarti bukan salafi? Ini bahaya. Sudah dihembuskan oleh mereka. Siapa yang tidak datang ke daurah, apalagi sampai ketahuan menghalangi, dia bukan salafi. Wah, mengerikan sekali yang seperti itu. Fitnahnya semakin gelap, pekat, membingungkan. Ya. Gitu. Ya, kalau pekatnya adalah kopi. Ya. Masya Allah, kopinya kental. Enak. Itu pun kalau sangat kental, pahit banget. Ya. Kayak apa? Jamu. Ya, bikin jangan terlalu kental-kental aja lah. Yang slow-slow saja. Sehingga semakin sulit umat untuk mengetahui dan bersikap yang terbaik dalam hal ini bagaimana.